Tapi Nabi bertanya terus, "Wahai kalian, berikanlah pikiran kalian kepada saya." Artinya berikanlah pendapat. Kemudian Miqdad bin Amir, ya. Miqdad bin Amir ini memberikan jawaban juga, yang kalau kita baca terjemahan jawabannya itu oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azhar. "Ya Rasulullah, jalan terus, jalankan apa yang diperintahkan Allah. Kami akan tetap bersama engkau. Kami tidak akan berkata kepada engkau sebagaimana perkataan Bani Israel kepada Musa, 'Pergilah engkau dengan Tuhan engkau, namun kami akan duduk saja di sini.' Tapi kami akan berkata, 'Pergilah engkau bersama Tuhan engkau, kami akan turut berperang dengan engkau. Demi Allah, walaupun engkau bawa kami ke Barkul Ghamad.'" Barkul Ghamad itu satu negeri di Ethiopia atau di Habsyah yang harus nyebrang laut dulu. "Kami akan turut sampai kita tiba di sana." Ini pernyataan dari Miqdad bin Amir, lebih panjang, ya. So, dulu waktu Nabi Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membawa Bani Israel ke Palestina, ya, ke tanah Yerusalem untuk menaklukkan tanah yang dijanjikan itu. Dan sebelumnya Nabi Musa sudah mengirim 12 orang utusan dari masing-masing suku, karena Bani Israel itu kan 12 kabilah, 12 suku. Dan Nabi Musa menyatakan, nanti kalau kembali dari sana, apapun yang dilihat, laporkan kepada saya. Jangan ceritakan kepada siapapun. Tapi 10 orang di antara 12 orang itu mengabaikan pesan dari Nabi Musa. Jadi yang mereka lihat di sana adalah Yerusalem, Palestina dikuasai oleh seorang raja dengan tentara yang kuat, sehingga itu diceritakan kepada suku masing-masing. Nah, akibatnya menimbulkan rasa takut, ya. Kita pergi dari Mesir menghindari kezaliman Fir'aun, sekarang suruh lagi pergi ke Palestina berhadapan lagi dengan raja yang berkuasa, nanti balik lagi menjadi budak. Oleh sebab itu mereka takut. Hanya 2 orang saja yang patuh, ya. Nah, tatkala disampaikan perintah untuk pergi ke sana berperang, ya mereka mengatakan, "Idhab anta wa rabbuka faqatila fanahnu huna qa'idun." Musa, pergilah kamu berdua dengan Tuhanmu berperang ke sana. Kami duduk di sini menunggu. Nanti kalau sudah menang, jemput kami. Jadi kisah itu sudah diketahui oleh para sahabat, sehingga Miqdad bin Amir mengatakan tidak akan berkata seperti Bani Israel kepada Musa, tapi kami akan berkata, "Idhab anta wa rabbuka faqatila fanahnu ma'aka muqatilun." Pergilah engkau dengan Tuhanmu. Ini mengutip ucapan Bani Israel berperang, kami juga akan ikut berperang. Bahkan ditegaskan lagi, walaupun diajak berperang sampai ke Ethiopia, nyebrang laut. Tentu saja Rasulullah SAW gembira mendengar kebulatan tekad dari Abu Bakar, Umar, dan Miqdad ini. Tapi beliau masih nanya terus, "Berikan pendapat kalian kepada saya." Kenapa Nabi masih nanya terus? Karena yang bicara itu baru Muhajirin, Ansar belum. Abu Bakar, Umar, Miqdad dari Mekah. Tapi Ansar belum ada yang bicara. Sehingga orang-orang Ansar paham. Lalu salah seorang di antara mereka mengatakan, "Ya Rasulullah,
sebelum engkau pindah ke negeri kami, kita belum terikat. Tetapi setelah engkau pindah ke negeri kami, yaitu ke Madinah, hijrah, maka engkau adalah bahagian dari tanggung jawab kami. Kami bela sebagaimana membela anak istri kami sendiri. Itu pernyataan dari salah seorang Ansar yang tidak disebutkan namanya. Tapi Rasulullah masih belum puas. Kenapa? Karena pernyataan itu belum tegas menyatakan siap perang, cuma membela. Berbeda. Membela berarti karena Nabi dan kaum muslimin hijrah dari Mekah ke Madinah ke negeri mereka, sebagai tuan rumah mereka menerima dan membelanya sebagaimana membela anak dan istrinya. Tapi masalahnya sekarang kan bukan di Madinah, keluar. Kalau datang musuh ke Madinah menyerang, Nabi yakin mereka pasti bela. Tapi sekarang kan bukan di Madinah lagi, malah keluar mencari musuh, menghadang musuh. Oleh sebab itu Nabi masih belum puas, ya, masih ragu. Nah, lalu beliau nyatakan saja terus terang apa yang menjadi keraguan Nabi itu. Akhirnya tampillah pemimpin Ansar, Sa'ad bin Mu'az, ya, salah seorang pemimpin Ansar, Sa'ad bin Mu'az. Ya Rasulullah, agaknya yang engkau tuju adalah kami. Rasulullah menjawab, benar, kalian yang aku tuju. Artinya bagaimana? Orang-orang Ansar apa siap kita jalan terus ketemu dengan pasukan dari Mekah dan berperang. Maka saat memberikan pernyataannya, sesungguhnya kami telah menyatakan beriman kepada engkau, dan kami telah mengakui kebenaran engkau, dan kami telah bersaksi bahwa engkau adalah benar. Dan untuk itu kami telah memberikan segala janji dan sumpah setia kami. Kami akan mendengar dan mematuhi itu. Oleh sebab itu ya Rasulullah, jalan terus, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada engkau. Demi Allah yang telah mengutus engkau dengan kebenaran, walaupun engkau bawa kami merenangi lautan, kami pun akan turut berenang bersama engkau, dan tidak seorang pun yang akan ketinggalan. Dan tidaklah kami takut jika engkau pertemukan kami dengan musuh kita. Kami ini adalah orang-orang yang tabah bila bertemu dengan musuh. Percayalah bahwa engkau akan mendapati hal yang menyenangkan hati engkau dari kami. Mari bawalah kami dengan lindungan berkat dari Allah. Wah, mantap sudah. Pernyataan tegas mewakili Ansar dari Sa'ad bin Mu'az. Nah, Rasulullah SAW senang sekali dan dengan penuh semangat Rasulullah mengatakan, kalau begitu mari berangkat dengan berkat dari Allah, dan gembirakanlah hati kalian semua, karena Allah telah menjanjikan kita akan bertemu dengan salah satu dari dua golongan. Demi Allah, laksana sudah terbayang di hadapan mataku di saat ini juga bahwa kaum itu akan bergelimpangan. Jadi Rasulullah sudah semangat dan optimis. Ya memang kalau pergi perang harus ada kebulakan tekad itu. Nah inilah yang disebutkan di situ. Yujadilunaka fil haqqi ba'dama tabayyana ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzurun. Akan tetapi, tetap ada akan tetapinya. Ya. Di antara kaum muslimin itu ada juga yang takut, ada juga yang gentar. Kenapa? Ya sebenarnya masuk akal saja. Bukankah niat semula dari Madinah hanya menghadapi kafilah dagang Abu Sufyan?
yang cuma dikawal oleh puluhan pasukan. Itu enak, empuk itu, al-air. Padahal Nabi membawa 307 atau 309 orang. Jadi kalau 300 menghadapi 40 orang atau menghadapi mungkin 70 orang, ya ringan lah. Tapi berita yang datang, Mekah mengirim pasukan besar. Jadi sebagian takut. Ya. Yujadilunaka fil haqqi, mereka membantah engkau. Apa kita bisa menang? Di samping yang punya semangat seperti tadi, ada yang ragu. Allah mengkritik mereka, mengatakan ka'annama yusaquna ilal mauti. Mereka langsung takut seolah-olah sudah digiring menuju kematian. Wahum yanzurun. Sepertinya mereka sudah melihat kematian di depan. Jadi kalau di situ ada tiang gantungan, terus orang dibawa menuju tiang gantungan, itu ya takut. Ya, ayo kita ke sana, kalian mau digantung. Takut. Ini belum apa-apa, belum tentu kalah, sehingga sebagian khawatir, ya, sehingga takut. Ka'annama yusaquna ilal mauti wahum yanzurun. Dan ingatlah, wa'id ya'idukumullahu ihdat ta'ifataini. Nah, ingat kembali. Nah, ayat ini turunkan setelah peristiwanya terjadi. Artinya perang Badar sudah terjadi, sudah menang, sudah dapat rampasan perang, dapat tawanan. Lalu diingatkan wa'id wadhkur id. Dan ingatlah tatkala Allah menjanjikan kepada kalian ihdat ta'ifataini annaha lakum. Jadi pasukan Islam pasti mendapatkan salah satu dari dua golongan itu. Pasti menang. Bisa menang berhadapan dengan kafilah dagang, bisa juga menang berhadapan dengan, pasti ketemu. Dijanjikan kalian pasti ketemu dengan salah satunya. Nah, watawaduna, kalian itu ingin sekali ketemunya jangan dengan pasukan Mekah, tapi cukup dengan pasukan yang enggak berduri ini. Nah, jadi istilah harfiahnya anna ghaira dzati syaukah. Syaukah itu duri. Jadi pasukan yang tidak ada durinya. Takunu lakum. Nah, itulah yang akan dihadapi. Itu yang diinginkan. Ini syaukah itu artinya duri. Sehingga duren itu kalau bahasa Arab disebut dengan Abu Syaukah. Ya, buah duren itu artinya Abu Syaukah, yang berduri. Abu itu artinya yang berduri, bukan bapak. Jadi kalau ketemu bahasa Arab ada kata Abu, jangan diartikan bapak semua. Ya. Jadi kalau kita belanja, lalu kita minta kembaliannya mungkin uang besar yang kita berikan, kita minta Abu Asyara. Minta uang 10-an, nah itu bilangnya Abu Asyara. Minta uang 100-an Abu Mi'ah. Nah gitu. Pakai Abu juga. Kalau mau beli sorban cap ikan bilang Abu Samak. Jangan diterjemahkan bapak ikan, tapi cap ikan. Ya. Maka Abu Hurairah jangan diartikan bapak kucing, tapi penyayang kucing. Jadi Abu itu tidak berarti bapak terus, disesuaikan artinya. Ya. Nah, kalau Abu Syaukah bukan bapak duri, tetapi duren yang berduri. Nah, kalau ini zati syaukah berarti yang tidak kuat, yang tidak punya kekuatan. Ya biasalah orang tentu kalau milih yang berat dengan yang ringan tentu pilih yang ringan. Pilih mana? Berperang dengan pasukan Abu Jahal yang jumlahnya 1000 orang dengan persenjataan lengkap,
atau dengan rombongan dagang Abu Sufyan yang cuma dikawal oleh 40-an orang, pilih mana? Jelas milih yang ringan. Nah, itu disebutkan situ wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Itu yang kalian inginkan. Tapi Allah menginginkan lain. Yang diinginkan oleh Allah adalah ayyuhiqqal haqqa bi kalimatih wa yaqta'ada wiral kafirin. Akan tetapi Allah ingin untuk menegakkan kebenaran. Bahwa kebenaran itu harus ditegakkan dengan kalimat-kalimat Allah, dengan ajaran Allah, dengan kekuasaan Allah. Wa yaqta'ada biral kafirin, dan dipotong. Dabir itu ya dari kata belakang ya, bagian belakang. Maksudnya sampai ke akar-akarnya. Jadi kalau orang berperang tentu berhadap-hadapan. Kalau mereka kalah, mereka berbalik, lari. Nah, bagian belakang itu disebut dengan dabir. Ya, ingat kata dubur juga ya. Nah, dabir. Jadi mereka udah lari, yang kelihatan bagian belakangnya juga dipotong gitu. Jadi mereka lari pun masih kita kejar terus sampai lari betul. Nah, itu ungkapan ya dikalahkan sampai sekalah-kalahnya gitu. Allah menginginkan itu. Wa yaqta'ada biral kafirin. Untuk apa? Liyuhiqqal haqqa. Untuk menegakkan kebenaran. Untuk menegakkan bahwa yang benar itu adalah benar, harus ditegakkan. Wa yubtilal batila. Yang batil itu adalah batil, harus diruntuhkan. Jadi ini memang pertempuran antara hak dan batil. Bukan persoalan Mekah dan Madinah, enggak. Jadi ini bukan perang antara Mekah dengan Madinah, tapi perang antara al-haq dan al-batil.